menikah dengan Dodi ya, yang lagi mempersoalkan soal harta warisan Vanessa anak tirinya itu umur 2 tahun ya. Sahabat Wong Musi TV. Sudah hampir 1 bulan Vanessa Angel dan suami meninggalkan anak semata wayangnya yaitu Gala, tapi sampai saat ini kisruh di antara kedua keluarga makin meruncing dan rumit. Hampir semua media sosial memperbincangkan kedua keluarga ini, sehingga membuat suasana semakin memanas. Kali ini giliran Nikita Mirzani bersuara melalui Instastory-nya. Dalam Instastory-nya Nikita menjelaskan bahwa Vanessa Angel bukan anak kandung dari Dodi, yang selama ini kita tahu bahwa Dodi adalah ayah kandung Vanessa. Para netizen mau tahu cerita sesungguhnya. Jadi gini, waktu itu ayahnya Vanessa kandung itu udah meninggal duluan. Lalu ibu Vanessa yang kandung ini menikah dengan si Dodi. Menikah dengan si Dodi, lalu ibunya Vanessa hamil si Mayang ini. Jadi si Mayang ini anaknya Dodi dari ibu Vanessa yang kandung yang sudah meninggal gitu. Menurut Nikita, ketika ibunda Vanessa menikah dengan Dodi, ibunda Vanessa membawa seorang anak yaitu Vanessa, jadi ayah Vanessa yang bernama Dodi adalah ayah tiri. Waktu ibu Vanessa menikah dengan Dodi ini, ibu Vanessa membawa satu anak yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira ya. Jadi Dodi itu adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Jadi Vanessa Angel itu, ya gimana sih ini Ami mau bikin story. Jadi ibunya Vanessa yang udah almarhum ini menikah dengan Dodi ya, yang lagi mempersoalkan soal harta warisan Vanessa anak tirinya itu umur 2 tahun ya. Jadi gue jadi banyak ketawa sama si Dodi, ada-ada aja kan, jadi ketahuan kan kalau lu bapak tirinya, makin ribet nanti gimana dah tuh. Dodi si Mayang juga nih sudah hilang ya, berdamai, peace. Selain itu Nikita Mirzani berharap warganet untuk stop membuat suasana semakin memanas, berhenti untuk saling sindir-menyindir karena dengan cara begitu bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Warga negara Indonesia yang bisa kita panggil sekarang lagi trennya dibilang netizen, sudah hilang ya. Jangan terlalu fokus soal Gala. Gala sudah diurus sama orang yang pastinya bakal jaga dia sampai dia dewasa, yang akan diberikan kasih sayang dengan tulus. Selain itu Nikita Mirzani berharap warganet untuk stop membuat suasana semakin memanas, berhenti untuk saling sindir-menyindir karena dengan cara begitu bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Bukan itu saja, Nikita memberi contoh, bahwa anak-anak yang nasibnya seperti Gala bukan hanya Gala, masih banyak di luar sana anak-anak yang lebih susah dari Gala. Mari kita fokus, jangan hanya satu orang saja, ucap Nikita. Masih banyak anak yatim piatu di luar sana juga yang harus kita perhatikan juga. Kasihan nanti kalau ada yang iri anak yatim piatunya gimana. Padahal anak yatim piatu di luar sana benar-benar kesusahan lahir dan batin, bahkan tidak punya keluarga, bahkan tempat tinggal juga. Jadi selayaknya kita sebagai manusia yang masih dikasih kesehatan dan masih dikasih otak untuk berpikir, ya alangkah baiknya kita juga memperhatikan anak-anak yatim piatu di luar sana. Banyak juga kok yang balita-balita yang sudah ditinggal sama ibu bapaknya sejak dari lahir pun ada. Selain kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita ya, dan kita juga bisa membuat penggalangan dana juga sama seperti yang kalian lakukan untuk Gala. Ya kurang lebihnya begitulah. Kalau salah gue ya lagi-lagi selalunya pasti gue akan disalahkan, namanya juga manusia, tempatnya selalu salah. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata-katanya, tapi itu sebenarnya benar sih ya, tapi kalau disalahin juga gak apa-apa. Untuk kali ini ada benarnya apa yang diucapkan oleh Nikita, bahwa selama ini kita selalu fokus dengan apa yang sedang viral, sementara kita lupa dengan anak-anak yang tidak tersorot oleh media. Jadi hendaknya kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadilah warganet yang bijak, tidak hanya melihat dari apa yang terlihat di media,
Cukup kita mendoakan dan memberi dukungan agar apa yang sedang terjadi dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, bukan membuat suasana semakin rumit. Tuh, udah gue jawab ya. Rasa penasaran kalian. Menurut Nikita, soal Gala tidak perlu dipusingkan, karena di sekeliling Gala banyak orang-orang baik yang sudah siap untuk membahagiakannya, jadi tidak perlu terlalu khawatir, lebih baik kita fokuskan juga pada anak-anak yang sedang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Nah, satu lagi nih, semenjak masalah Gala mencuat ini, banyak sekali orang-orang penting yang berkelebihan uang sama orang-orang dari partai politik ya, yang membantu. Itu sih juga sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya ya kalian mending bantu orang-orang yang ada di pelosok. Anak-anak yang butuh sekolah, pendidikan, yang kan pun susah. Mereka juga yatim piatu. Ada juga yang anak-anak itu harus berjuang menghadapi penyakitnya. Mereka juga dari keluarga yang tidak mampu, yang membutuhkan banyak sekali biaya untuk berobat. Kenapa nggak kalian bantu itu mereka? Kalau Gala itu dikelilingi sama keluarga yang masih sehat-sehat, yang masih bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan insya Allah Gala tidak akan ditelantarkan. Kenapa kalian tidak membantu ke sana? Apa kalau kalian ngebantu ke pelosok itu tidak masuk ke media? Tapi kalau misalkan kalian bantu Gala masuk ke media dan akhirnya kalian dapat. Gala itu punya kakek, punya nenek, punya om, punya tante, punya banyak sekali orang-orang yang sayang sama dia. Dari segi materi, apapun itu tercukupi. Coba deh mata kalian dibuka. Jangan selalunya terfokus sama yang lagi viral, itu lagi, sampai kalian lupa di belakang itu tuh banyak sekali saudara-saudara kita harus kita bantu. Kalau nanya, lu juga ngomong aja lu, kalau gue mah bantu, tapi kan gak harus ngomong, diem-diem aja. Karena pahala itu biar kita sama Tuhan dan orang-orang terdekat yang tahu. Kayaknya sih begitu menurut ustadz yang selalu gue tanya, tapi gak tahu deh kalau ustadz yang lain.